Kok bisa polwan cantik milih tukang cilok? Seragamu licin, suamimu bau bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang polwan muda cantik parasnya, dikenal ramah dan disiplin, memilih menikah dengan seorang lelaki sederhana yang setiap hari mendorong gerobak pentolnya, berangkat pagi, pulang larut malam. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Namun di hari yang seharusnya bahagia, ia justru menahan tangis karena dihina oleh rekan-rekannya sendiri. Namun 1 tahun kemudian, sosok suami polwan yang berprofesi pedagang cilok itu terungkap. Ternyata, sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar, nonton dari kota mana? Semoga yang sudah subscribe channel Jendela Hikmah dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan raganya, dan dikabulkan hajat dunia, akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu berat dan rendah, seperti menunggu pecah. Halaman kontrakan sempit disulap jadi tempat resepsi dengan tenda biru pudar. Lampu bohlam berayun pelan, bunga plastik disematkan tergesa di sudut-sudut, dan selembar kain putih kusam dijadikan latar pelaminan. Di kursi pelaminan duduk Alia, polwan muda yang dikenal disiplin, dengan kebaya sederhana. Riasnya tidak mencolok, tapi sorot matanya tegas. Di sisi kanan, Raka berdiri kikuk, kaos polos memudar, celana kerja yang warnanya pudar, celemek dengan noda bumbu, dan topi lusuh yang ia lipat menjadi segitiga kecil diselipkan di saku. Di pojok halaman, gerobak ciloknya dibiarkan terparkir. Kukusan aluminium masih berembus hangat. Seharusnya hari itu sederhana tapi bahagia. Namun tawa yang meledak dari rombongan undangan berseragam membuat udara terasa dingin. Beberapa rekan Alia dari Polres berdiri berkelompok. Ada yang menyeringai, ada yang sengaja mengeraskan suara. Cuma penjual cilok? Serius? Besok-besok, kalau ada razia, jangan lupa kirim cilok gratis. Turunin standar jauh banget. Ya. Alia menegakkan bahu. Tangannya mencari tangan Raka. Menggenggamnya kuat. Aku tahu kenapa aku memilihmu, bisiknya. Tenang. Raka menoleh sekilas. Senyumnya tipis, matanya dalam. Terima kasih. Aku jaga pilihanmu. Ijab kabul selesai. Doa mengalir pelan. Tidak ada musik keras. Tidak ada pesta mewah. Hanya janji dan keberanian. Tetapi ejekan ternyata panjang umur. Sampai tenda dibongkar, sampai bunga dilepas, sampai malam turun, suara-suara itu masih membuntuti langkah mereka. 2 hari setelah pernikahan, Alia kembali mengenakan seragam. Lorong Polres yang biasa terasa lebih panjang dari biasanya. Bisik-bisik mengikuti langkahnya seperti bayangan. Bu Alia, menunya ganti ya? Cilok bumbu kacang. Kalau gerobak suami bocor, minta tambal ban ke siapa? Ke bagian lantas. Dapat diskon nggak kalau kami beli sekantong? Alia menahan senyum. Ia meneruskan pekerjaannya, mengecek berkas pelanggaran, memutar jadwal, mengisi laporan, menata laci. Di ponsel ia mengetik cepat. Mas, jangan lupa makan. Jangan cuma icip-icip bumbu. Balasan datang singkat. Siap. Bu polisi, semangat tugas. Di sisi lain kota, gerobak cilok Raka meluncur pelan melewati pasar pagi. Uap hangat menempel di wajahnya. Bunyi sendok mengetuk kukusan. Ting, ting, jadi isyarat khas. Cilok, cilok, hangat, saus kacang kental. Serunya, anak-anak sekolah berhenti. Ibu-ibu pasar menawar. Tukang ojek melambaikan tangan. Raka melayani ramah. Tangannya cekatan, matanya selalu memerhatikan sekitar tanpa terlihat mencurigakan. Bagi yang melihat sekilas, Raka hanya pedagang kaki 5 yang ulet. Namun di bawah laci kayu tempat ia menyimpan uang recehan, menempel kotak hitam kecil dengan sebuah lensa mungil, kamera yang diam-diam merekam sisi perempatan pasar dan pos jaga kecil yang sering ramai tapi aneh di jam-jam tertentu. Di dalam saku celemeknya, terselip buku catatan kecil. Jam, plat kendaraan, kebiasaan orang-orang yang berhenti. Raka tidak sekadar memilih tepung yang pas.
Ia sedang menakar sesuatu yang lebih berat daripada adonan. Menjelang sore, gerimis turun seperti jarum. Orang-orang bergegas. Raka menutup kukusan, mematikan kompor, mengikat rapat tabung gas, lalu mendorong gerobak ke sebuah gang dekat toko alat tulis. Ia berhenti di depan kios tua yang setengahnya dipakai untuk menjual buku bekas. Papan namanya sederhana, Toko Palembang, buku, alat tulis, dan fotokopi. "Assalamualaikum," ucap Raka pelan. "Waalaikumsalam," jawab lelaki parubaya dari balik meja. Rambutnya memutih di sisi, kacamata tua menggantung di hidung, senyumnya sabar. Orang-orang memanggilnya Pak Seno, pemilik kios yang ramah dan jarang banyak omong. Raka memindahkan satu kantong cilok ke meja, menyelipkan di bawahnya flashcard mungil terbungkus plastik. "Ada titipan nota, Pak," katanya santai. Pak Seno mengangguk sekilas, memasukkan kantong ke laci, lalu menyodorkan buku tulis. "Ini ganti nota," gumamnya. Itu saja. Tanpa diucapkan, mereka berdua mengerti. Di belakang kios, ada ruangan kecil dengan satu meja baja dan lampu kuning redup. Di dinding, peta kota menempel, ditandai titik-titik merah yang rapat di sekitar pasar, pos jaga belakang, dan halaman Polres. Bila malam datang, ruangan itu akan dipakai oleh orang lain, orang yang tidak seorang pun menyangka identitasnya. Malam-malam Alia terasa lebih sunyi. Selesai dinas, ia pulang dan mendapati Raka mencuci tangan lama-lama untuk menghilangkan bau bumbu. Keduanya makan sambil saling bertukar cerita. Alia menceritakan soal warga yang datang protes, tentang ibu-ibu yang takut melapor karena pernah dimintai uang cepat. Raka diam mendengarkan, hanya sesekali menanggapi dengan yang dalam. "Mas," kata Alia suatu malam, "orang-orang di kantor bicara macam-macam. Kadang rasanya pengin marah." Raka menatapnya. Lembut. "Kalau marah, pilih kata yang tidak melukai orang yang tidak bersalah," ucapnya. "Kalau lelah, tidur. Kalau sedih, bilang. Sisanya, biar aku yang simpan." Entah kenapa, kalimat itu jatuh tepat ke dalam dada Alia, menenangkan seperti napas panjang setelah berlari. Ia tidak tahu, di saat yang sama, beberapa garis merah baru digambar di peta kecil yang tertempel di belakang kios buku. Beberapa pekan, gosip tidak surut. Mira, polwan satu angkatan yang dulu sering makan siang bareng Alia, kini lebih suka berkomentar pedas. "Al, kamu cantik, karirmu bagus, sayang banget. Kenapa nggak cari yang selevel?" Alia tersenyum tipis. Level dipakai untuk menepati janji, bukan untuk memandang rendah orang. Mira terkekeh. "Kamu terlalu romantis." Reno, polisi jaga malam yang tubuhnya besar dan suaranya keras, paling suka meledek saat Alia lewat. "Bu Alia, titip cilok 20 tusuk. Kasbon dulu, ya." Ia tertawa sendiri, yang lain ikut heboh. Di balik tawa, ada mata yang diam-diam gelisah. Di hari libur, Alia membantu Raka mengupas bawang putih dan mengiris seledri. Keduanya bekerja bersebelahan di meja dapur kecil. Raka mengajari cara menggulung adonan agar bulatnya rapi. "Kuncinya sabar," katanya. "Jangan diburu-buru." Alia memandangi tangan Raka. Ada bekas melepuh halus di pangkal jari. "Sakit?" "Pernah," jawab Raka ringan. "Sekarang cuma mengingatkan." Suatu sore hujan turun deras. Pasar menutup lebih cepat. Raka memilih berteduh di bawah jembatan beton kecil dekat sungai. Ia menarik terpal, menutup kukusan, menunggu hujan reda. Di seberang, dua pria berjaket hitam berdiri sambil merokok, sesekali melirik gerobaknya. Salah satu dari mereka menghampiri. "Mas, ciloknya satu. Tapi jangan jualan terlalu malam di sini," katanya datar. "Kenapa?" tanya Raka. "Banyak mata." "Baik," Raka tersenyum. "Makasih masukannya." Pria itu pergi. Raka menatap punggungnya tanpa ekspresi. Hujan memantul di genangan. Suara sungai seperti bisikan yang panjang. Ia menatap jam, menghela napas, lalu mendorong gerobak memutar ke arah kios buku.
Di sana, ia kembali menaruh nota dengan cara yang sama. Pak Seno hanya mengangguk, seperti biasa. Malamnya, Alia membuka loker di ruang ganti untuk mengambil jas hujan. Di balik pintu loker, menempel micro SD bening dilapisi selotip, disertai sobekan kertas kecil. Jangan putar di kantor. Simpan. Rumah. Hatinya berdebar. Ia menutup loker rapat-rapat, berpura-pura biasa, lalu pulang lebih awal. Aku dapat sesuatu, katanya pelan di ruang tamu. Raka menutup pintu, menarik gorden. Mereka duduk di meja kayu kecil. Lampu temaram. Raka mengeluarkan laptop tua yang bunyinya menderu halus saat dinyalakan. Micro SD dimasukkan ke adaptor. Layar menampilkan daftar file dengan nama tanggal. Video pertama, ruang istirahat. Dua pria berbincang dengan santai. Suara hujan menjadi latar. Jatah minggu ini jangan lewat rekening, kata satu suara. Kita lewat amplop, tempat biasa. Video kedua, parkiran belakang. Seorang perempuan berkuncir, mirip Mira, tertawa singkat sambil menerima tas kecil dari laki-laki berbaju gelap. Cepat itu enak. Suaranya terdengar jelas. Video ketiga, pos jaga. Reno, atau seseorang yang sangat mirip, menggerutu sambil menyelipkan sesuatu ke laci. Alia memucat. Tangannya gemetar di atas meja. Ini. Raka menyentuh punggung tangannya, menenangkan. Tarik napas pelan. Kita simpan dulu. Besok aku tambah rekaman. Jangan sebut siapapun. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena malu, bukan karena takut, melainkan kecewa pada orang yang dulu ia percaya sebagai teman. Di luar, dua motor melintas perlahan. Lampu mereka memanjangkan bayangan pada dinding kontrakan. Raka mematikan lampu meja, menatap dari celah gorden. Mulai sekarang, jam 8 semua jendela dikunci, bisiknya. Keesokan harinya, udara Polres terasa kental. Kompol Bram, pejabat yang memegang kendali lapangan, mengumpulkan anggota. Wajahnya tenang, tapi pandangan matanya menusuk. Kantor ini lagi banyak omongan, katanya singkat. Saya tidak suka drama. Yang bersih, kerja. Yang main-main, berhenti sebelum terlambat. Bisik-bisik riuh, lalu padam seketika ketika ia menatap. Alia berdiri tegak, diam. Dalam hati, ia mengulang kalimat Raka, tarik napas pelan. Simpan dulu. Siang itu, Alia patroli ke pasar. Di perempatan, ia melihat gerobak cilok Raka menepi di bawah pohon trembesi. Anak-anak sekolah mengantre. Raka terlihat biasa saja, menimbang adonan, menyiram saus kacang, menabur daun bawang. Tetapi setiap beberapa menit, tangannya turun ke bawah laci seperti merapikan sesuatu. Kamera kecilnya bekerja. Sore menjelang, Raka mendorong gerobak ke jalan belakang. Tabung gasnya tiba-tiba mendesis. TSSS, lebih keras dari biasa. Ia bergegas memutar kran, melepaskan regulator, menempelkan kain basah di sambungan pipa. Bau gas menebal lalu perlahan hilang. Keningnya basah keringat. Siapa yang main-main? Gumamnya lirih. Ia memasang cadangan regulator yang selalu ia bawa. Saat itulah ia melihat dua sosok berjaket gelap menyalakan motor di ujung gang, melaju pergi. Raka menarik napas panjang. Baik, katanya pada dirinya sendiri. Kalau mau main, kita main di tempat terang. Malamnya, Raka tidak ke kios buku. Ia memilih jalur memutar dan menaruh nota di bak truk sayur yang disepakati. Tanda penjemputannya sederhana. Seutas pita merah di gagang gerobak. Jika pita diikatkan dua simpul, artinya bukti ada di tempat biasa. Ia mengikatnya 3 simpul malam itu. Kode, bukti penting, cepat. Alia, yang menunggu di rumah dengan cemas, menyodorkan handuk. Kamu benar-benar aman. Raka tersenyum. Tidak ada kata benar-benar aman. Tapi kita tidak sendirian. 2 hari berlalu. Unit pengamanan internal datang diam-diam. Beberapa ruangan disegel sementara. Beberapa laci dipotret. Beberapa komputer diklone.
Kompol Bram tetap terlihat tenang. Suaranya datar. Ikuti prosedur, katanya. Orang-orang mengiyakan tanpa berani menatapnya terlalu lama. Malamnya, Alia pulang dan menemukan amplop kecil terselip di bawah pintu. Tulisan tangan singkat. Jangan sendiri. Besok pagi, siap. Tidak ada tanda tangan. Hanya bau tinta yang masih amis. Pagi esoknya, staf admin mengetuk mejanya. Bu Alia, dipanggil Kompol Bram. Sendirian. Alia mengangguk, menarik napas. Di jalan menuju ruangan itu, ia melihat beberapa rekan yang biasanya cerewet mendadak sibuk menunduk menata kertas. Ada yang berpura-pura mengobrol, ada yang pura-pura menulis. Lorong terasa sunyi. Ia mengetuk pintu. Masuk. Suara di dalam. Kompol Bram duduk di balik meja besar. Kaca jendelanya separuh tertutup tirai. Kopi hitam mengepul. Silakan, katanya, menunjuk kursi. Kenapa saya dipanggil, Pak? Alia bertanya. Tenang. Bram menautkan jemari. Kamu menikah. Lalu, banyak hal aneh terjadi. Anggota menghilang. Kabar beredar. Ada rekaman yang entah dari mana. Saya tanya singkat. Suamimu siapa? Alia menatap lurus. Penjual cilok. Penjual cilok. Bram tertawa pendek. Tanpa humor. Oke. Ia berjalan ke arah pintu. Memutar kunci. Klik. Suara logam kecil terdengar jelas. Bram berdiri di belakang Alia. Suaranya menurun. Kalau kamu menyimpan sesuatu, kamu atau suamimu, serahkan. Saya yakin kamu bisa diajak kerja sama. Atau kamu ikut tenggelam. Alia menggenggam tangannya di pangkuan. Kalau Bapak tidak punya pertanyaan resmi, saya kembali bertugas. Bram menunduk, berbisik kaku. Kamu pikir mudah keluar dari sini? Saat itu juga, brak, ketukan keras mengguncang pintu. Buka, propam dan pengamanan internal. Kami bawa surat perintah. Teriakan di luar tegas, tidak bisa ditawar. Bram menoleh. Wajahnya memucat setipis kertas. Ia meraih gagang, tapi pintu terbuka dorongan dari luar. 4 pria berpakaian sipil masuk, 2 lainnya menyusul membawa map tebal. Surat tugas bertanda resmi diangkat. Kompol Bram, kami melakukan penggeledahan. Mohon kerjasamanya. Hening jatuh berat. Alia bangkit, memberi jalan. Di luar ruangan, lorong mendadak seperti sumur yang dalam. Setiap suara terdengar jernih. Laci dibuka satu persatu. Berkas difoto. Komputer dicabut hardiska. Bram duduk. Tatapannya kosong. Orang-orang di luar menahan napas. Bawa ke aula belakang, kata salah satu petugas. Mereka bergerak cepat. Aula kecil belakang Polres disulap jadi ruangan pemeriksaan. Meja panjang dipenuhi barang bukti. Flashcard, transkrip, foto, dan lembar daftar jam yang ditulis rapi. Beberapa nama disebut. Beberapa wajah memucat. Reno menunduk kaku. Mira menghilang sejak subuh. Ia tidak bisa dihubungi. Alia berdiri di sisi ruangan. Dadanya berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tiba-tiba pintu samping terbuka. Masuklah seorang lelaki tua dengan kemeja lengan panjang yang licin. Rambutnya banyak putih. Wajahnya teduh namun berwibawa. Orang-orang yang tidak mengenalnya akan menyangka ia pensiunan guru. Tetapi tim pengamanan berdiri lebih tegak begitu beliau masuk. Selamat pagi. Suaranya tenang. Saya Wicaksana. Ia meletakkan map merah marun di meja. Di dadanya, tersangkut tanda kecil yang sederhana. Jenderal, Penugasan Intelijen. Sebagian orang terbelalak, sebagian baru menyambung. Itu loh, Bapak kios buku. Bukan, itu Pak Seno. Ya, di kota yang kecil, penyamaran yang baik adalah menjadi sangat biasa. Beberapa bulan ini, kami memantau, lanjut Jenderal Wicaksana, aliran uang, penyalahgunaan kewenangan, ancaman pada warga. Terima kasih pada anggota yang tetap lurus. Untuk yang lain, biarkan bukti bicara. Ia memberi isyarat.
Pintu samping kembali terbuka. Seorang lelaki masuk, melangkah pelan, membawa sebuah kotak hitam kecil. Kaos polos, jeans pudar, wajah yang kita kenal, Raka. Alia menahan napas. Jantungnya memukul dada. Raka menaruh kotak itu di meja. Suaranya stabil. Rekaman perempatan pasar, pos belakang, dan parkiran. Tanggal, jam, dan transkrip ada di map. Ia menatap sebentar ke arah Alia, sekejap yang panjang, lalu menatap lurus kembali. Tidak ada gesture berlebihan, tidak ada pidato. Salah seorang petugas menekan tombol pada alat pemutar. Suara bergema di aula, jatah minggu ini jangan lewat rekening, bagian atas aman. Disusul tawa yang pernah terdengar di ruang istirahat. Wajah-wajah yang dulu tertawa hari pernikahan Alia kini memucat serentak. Reno menggertak gigi. Bram menunduk makin dalam. Jenderal Wicaksana menutup map. Ia menatap kiri kanan, kemudian berhenti pada Alia. Senyumnya tipis. "Ibu Alia, terima kasih sudah bertahan," katanya pelan, manusiawi. Lalu ia menoleh kepada semua. Suaranya kembali datar. Dan agar tidak ada yang bertanya-tanya berkepanjangan, ia melirik Raka, kemudian berbicara jelas, bersih. "Penjual cilok yang kalian anggap rendah ini adalah Raka Wicaksana, putra saya. Ia membantu kami menyelesaikan tugas intelijen di Polres ini." Aula itu seperti menarik napas bersama. Beberapa mulut terbuka, tanpa suara. Dalam sekejap, semua ejekan yang pernah menyambar Alia, tentang gerobak, bumbu kacang, tangan kasar, pupus seperti asap. Bram berdiri terburu-buru. Suaranya pecah. "Ini permainan. Fitnah." "Bukti tidak pandai berbohong," jawab salah satu petugas propam, menyalakan satu rekaman lagi. Di layar, Bram berdiri di parkiran belakang, menerima tas kecil dari seorang pria bertubuh besar. Wajahnya tidak bisa menyangkal siapa pemiliknya. "Cukup," kata Jenderal Wicaksana. "Laksanakan." Penahanan dilakukan cepat. Bram dibawa keluar, disusul dua nama lain. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya prosedur yang dingin dan bersih. Beberapa anggota menutup wajah. Ada yang menunduk lama, mungkin merasa lega karena kebenaran akhirnya dipersilakan duduk. Raka mendekat ke Alia. "Maaf," ucapnya lirih. "Aku menyimpan terlalu banyak. Aku ingin kamu aman sampai ini selesai." Alia mengangguk. Air mata penuh tetapi senyumnya tidak pecah. "Kamu menepati janji," katanya. "Kamu jaga pilihanku." 3 hari setelah penindakan, portal berita lokal menulis, dugaan pungli terbongkar, oknum diamankan, penyelidikan didukung bukti lapangan. Foto-foto membawa judul datar dan kalimat resmi. Tidak ada yang menyebut penjual cilok dengan gamblang, namun warga pasar, ibu-ibu penjual sayur, tukang ojek, dan anak-anak sekolah sudah bercerita kemana-mana. Penjual cilok di perempatan itu ada urusan yang besar. Di ruang belakang kios buku, Jenderal Wicaksana duduk berhadapan dengan Raka dan Alia. Kue kering dan segelas teh tawar diletakkan oleh Pak Seno, yang kini lebih banyak tersenyum. "Terima kasih," kata sang jenderal, menatap Alia. "Tidak mudah berdiri di tengah angin. Kamu tidak memaki saat dihina. Itu kekuatan." Alia menunduk singkat. "Saya cuma berusaha jujur. Dan itu yang paling mahal." Beliau mendorong map tipis ke arah Raka. "Tugasmu di sini selesai. Kamu mau ikut tim ke tempat lain? Atau..." Senyum kecilnya terbentuk. "Atau tetap mendorong gerobak beberapa waktu?" Raka menatap Alia sejenak, lalu memandang ayahnya. "Kalau boleh, saya ingin tetap jualan dulu. Biar orang-orang melihat bahwa sederhana tidak sama dengan rendah. Biar anak-anak sekolah itu tahu, kerja jujur selalu pantas dibela." Jenderal Wicaksana tertawa halus. Pilihannya berat, maka itu benar. Pasar berubah. Orang-orang yang dulu melihat dengan sudut bibir miring sekarang mengangguk hormat saat gerobak Raka lewat. Pedagang sayur menyelipkan seikat daun bawang. Tukang ojek membayar lebih dari harga. "Buat tambah gas," katanya. Anak-anak sekolah berteriak. "Bang Raka,
Sausnya banyakin. Alia berdiri di tepi perempatan, mengatur lalu lintas. Seorang ibu-ibu menghampirinya sambil tersenyum. Bu Alia, suaminya baik. Terima kasih sudah berani. Alia mengangguk. Pipinya hangat. Sore itu, Raka menepikan gerobak. Kamu masih mau cilok? Tanyanya. Alia tertawa. Seumur hidup. Di rumah kontrakan, malam jatuh pelan. Mereka duduk di teras, memandangi langit yang cerah sehabis hujan. Lampu jalan mematut bayangan kaki mereka ke aspal. Alia, kata Raka. Suaranya turun satu nada. Kamu pernah menyesal? Alia menoleh. Wajahnya diterangi lampu teras. Tidak, jawabnya tanpa ragu. Karena sejak awal, aku tidak menikah dengan gerobakmu. Aku menikah dengan keberanianmu. Angin malam lewat seperti doa panjang. Suara jauh motor melewati perempatan. Lalu hening lagi. Dunia, setidaknya bagi mereka berdua, terasa damai. Tamat. Sahabat semuanya, terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini membuat kita lebih hati-hati menilai, lebih berani jujur, dan lebih ringan menolong. Kalau sahabat menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.